Oke. Halo teman-teman semua. Di sini ada Deira Rifki Maharani, dan di sini ada Rehan Adari Gunawan. Oke, mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, aku bakalan to the point aja. Jadi mereka berdua ini teman aku, tepatnya teman SMP aku, ya, Ibu dosen, Bu Wita, ini teman aku, Bu Wita berdua nih. Namanya itu Deira, dipanggilnya Dey, sama Rehan, atau dipanggilnya Bohan. Mungkin coba boleh kenalan dulu kali ya, biar semuanya, biar dosen aku dan teman-teman kelas aku pada tahu nih, Deira itu siapa, dan lagi ngapain, dan lagi di mana gitu. Dan lagi sebagai apa di tempat Dey sekarang. Coba Dey, boleh perkenalan dulu Dey ke teman-teman semua. Oke, jadi perkenalin nama saya Deira Rifki Maharani, saya student di Florence University Malaysia. Sekarang saya berada di Selangor, tepatnya di Subang Jaya. Apalagi Dendi? Dey di Selangor lagi menempuh apa sih, pendidikan apa gitu? Oh, di sini Dey belajar major Day itu culinary arts. Jadi belajar masak dari mulai pastry, terus ada juga cuisine-nya, sama ada juga cara mengelola restorannya gitu. Oke, berarti Day kurang lebih kayak pendidikan. Kalau di sini mungkin tata boga, apakah seperti itu Day? Apa lebih expert lagi di sana? Waktu itu Day pernah mendaftar juga kebetulan di STPB. Iya. Kalau di STPB tuh pastry sama cuisine-nya berpisah. Kalau di sini tuh disatuin, jadi tetap belajar yang makanan asin maupun manis, sama lebih ke pengelolaan restorannya juga. Ada F&B service tuh. Iya. Oke, itu dari Day dulu ya. Coba sekarang deh aku pengen tahu dari Bohan. Bohan, coba boleh perkenalan dulu. Bohan, boleh dibuka mute-nya? Nih. Jangan di-mute, Bohan. Nah. Ya, halo. Halo. Coba Bohan, perkenalin dulu nama lengkapnya siapa. Terus sekarang lagi ada di mana nih, Bohan? Terus lagi menempuh pendidikan apa? Coba jelasin. Oke. Nama saya Rehan Adhari Gunawan. Saya sekarang sedang berada di Jerman, tepatnya di Kuten, Sachsen-Anhalt. Saya sekarang lagi sekolah jurusan Koki atau Tata Boga di Hugo Junkers Berufsschulzentrum. Udah? Apalagi? Itu aja? Iya. Oke. Jadi kurang lebih kalau aku pikir-pikir, kalian itu sama-sama belajar tata boga ya, sama-sama di dapur, betul nggak sih? Iya. Belajarnya. Tapi aku penasaran deh, apa bedanya tata boga yang dipelajarin sama Bohan dan tata boga yang lagi dipelajarin sama Dey sekarang? Mungkin coba dari Bohan dulu, coba jelasin aja, Boh. Mungkin Bohan sekarang lagi belajarnya, misalkan saya belajar tata boganya lebih menekuni di bidang kuliner Jerman, atau mungkin Dey, saya mungkin lebih konsentrasinya kepada bidang pastry, tapi aku pengen denger dari Bohan dulu. Coba Bohan jelasin ke teman-teman. So sekarang aku kan kerja di restoran spesialis ikan. Iya. Nama restorannya apa, Boh? Forellenhof, Freizeit, und Ferienhof.
Iya, susah kayaknya ya nulis namanya. Iya. Nanti bakalan saya tulis, Bu, di video ini untuk Ibu saja. Oke, Bohan, coba jelaskan lagi. Ya, jadi saya kan sekarang lagi masih baru mulai ini kan tahun pertama. Saya paling kalau di tempat kerja paling cuma masih motong-motong atau nge-grill ikan ataupun kayak bersih-bersih doang, baru sampai segitu kalau sekarang. Tapi kalau di sekolah udah belajar sampai bikin makanan sesuatu yang baru gitu. Kalau di Betrip ya, kalau di perusahaan ya masih kayak bakar-bakar doang ikan kayak gitu. Terus ya. Nah, terus kalau aku di sini kalau misalnya kan aku ngambilnya koh itu tapi nggak, jadi kita nggak bikin pastry, bikinnya fokusnya ke kayak ke main course atau ke appetizer kayak gitu. Oh iya. Kalau bikin dessert gitu bisa nggak, Bohan? Aku masih belum bisa, soalnya itu nanti belajarnya tahun ketiga atau tahun kedua. Oke. Soalnya susah kalau bikin dessert kan harus lebih resepnya harus benar ngikutin misalnya main course, misalnya ada yang salah masih bisa dibenerkan, misalnya keasinan masih bisa ditambah gula gitu kan. Iya. Oke. Kalau misalnya bikin dessert itu kalau udah salah harus bikin lagi dari awal. Nah, oke. Terima kasih atas sharingnya, Bohan. Oke, sekarang aku pengen denger insight dari Day gimana. Soal Day lebih belajar di Malaysia itu konsentrasinya tuh mungkin lebih ke pastry atau apa? Coba jelasin deh. Oke, jadi di sini Day baru di tahun pertama juga sama kayak Bohan. Jadi belajar dulu dasar-dasarnya gitu, dasar-dasar memotong, ada teknik-teknik tertentu yang harus kita benar-benar kuasai. Terus abis itu baru kita masuk ke belajar cuisine di Asia. Abis itu baru masuk lagi ke pastry and bakery confection. Oke. Gitu, Dendi. Tapi Day belajar ini juga nggak? Kayak belajar bikin main course juga mungkin dan appetizer atau belum? Iya. Udah. Cuisine of Asia itu udah termasuk semuanya main course, ada appetizer, ada dessertnya juga. Gitu. Berarti itu ternyata kurang lebih kalian belajar semua mungkin ya di pendidikan kalian masing-masing itu. Betul nggak sih? Pasti bakalan belajar semua nggak sih? Iya nggak sih, Day? Iya. Nah, ya. Untuk Day sih iya. Sampai ke F&B service untuk melayani orang juga kita belajar. Sampai F&B service-nya juga belajar ya, Day? Iya. Food and beverage. Iya. Keren banget. Oke, sekarang Bohan. Bohan. Buka sendiri. Aso. Mana kubit aing anjing. Mana berisik soalnya. Terus. Nah, Bohan juga kurang lebih belajar semuanya juga ya, sama kayak Day. Pasti bakalan belajar semua kan? Iya, sampai akhir nanti pasti belajar semua. Aku juga sama kok belajar kayak servisnya gitu, kayak cara gesta bedinan, melayani tamu kayak gitu-gitu, terus wine, pakai gelas apa atau apapun itulah. Iya. Yang tentang servis gitu. Berarti sampai F&B service-nya juga belajar ya, Bohan? Iya. Oke deh. Karena sekarang tadi pertanyaan intermezzo lah ibaratnya ya. Aku mau nanya pertanyaan intermezzo satu lagi sih. Kalau tadi kan si Bohan udah ngejelasin tuh dia lagi ada di Kuiten Sachsen-Anhalt. Betul nggak sih, Boh? Apa? Mana patah-patah, Dan? Ulangi lagi. Oke. Kan kalau tadi Bohan ngejelasinnya, Bohan lagi ada di daerah Kuiten, Sachsen-Anhalt, betul? Ya. Nah, betul. Aku pengen nanya kalau Day kan kuliahnya di mana ya? Tadi Selangor apa, Day? Selangor Subang Jaya. Subang Jaya. Subang Jaya. Sunway. Iya benar dong. Benar di Subang. Subang tapi ada Jayanya. Kok? Itu menarik nih. Gitu. Itu menarik nih. Tapi aku pengen tahu dulu
walaupun Day kuliahnya di Selangor, Subang Jaya itu, apakah Day tinggalnya di Selangor juga, Day? Apa tinggalnya di Kuala Lumpur mungkin? Iya, Iya. bener. Aku Day tinggalnya di dekat Taylor's, kebetulan di dekat universitasnya. Oh, dekat universitasnya. Tinggal jalan 15 menit. Mm-mm. Iya. Aku mau nanya dong, kalau di universitas kalian masing-masing, di tempat kalian menempuh ilmu itu, apakah disediakan fasilitas asrama mungkin untuk Enggak. orang-orang kayak kalian? Enggak ya? Day nggak disediain Kalau asrama? Day ada. Oh, ada. Ada asrama. Iya. Tapi Day nggak nempatin asramanya? Enggak, karena Dormitory-nya? udah penuh. Oh. Untuk ya untuk murid 2020 udah penuh. Waktu kemarin udah sempat nanya juga, ternyata sudah penuh. Ya, sedih. Padahal mungkin kalau di asrama Iya. bisa menggait pertemanan lebih banyak. Atau ternyata walaupun Day nggak asrama, temen Day tetap banyak dari berbagai daerah. Iya, tetap banyak juga karena Day di sini nyewa apartemen yang ada 3 kamar kebetulan. Dan kamarnya juga keisi semua. Jadi di apartemen pun Day ada teman, di universitas pun juga ada teman. Iya. Dari berbagai kalangan. Iya. Banyak. Keren. Tuh, Boh, Deima punya teman. Kalau Bohan mah nggak punya teman di sana teh. Mana ada. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi ke... Oke deh, aku mulai masuk ke pertanyaan mandatorinya yang mau aku tanyain dari awal seputar topik yang pengen aku sampaikan, yaitu aku pengen nanya dulu, kalau di daerah kalian, baik itu di Selangor maupun di Sachsen-Anhalt itu, di Kuten, kebijakan COVID-nya kayak gimana sih? Ya jangan di daerah kalian deh. Kok ya yang berdasarkan general banget lah, umumnya kayak gimana? Kalau di Selangor kayak gimana? Kalau di Jerman kayak gimana? Maksudnya kalau di Malaysia kayak gimana? Kalau di Jerman kayak gimana? Yang kalian rasain aja secara umum gitu. Kalaupun misalkan kalian nggak ngerasa apa-apa, ya jelasin aja, nggak apa-apa. Aku sekarang pengen denger dari Bohan deh. Bohan, coba jelasin dulu. Iya. Jadi kan kalau sekarang itu Jerman di lockdown lagi kan? Oh, di lockdown lagi, Bo? Iya, ini sekarang lagi di lockdown lagi. Kemarin baru sebulan. Sebulan yang lalu tuh masih kayak biasa-biasa aja, paling kayak kita harus pakai masker doang sama jaga jarak doang, kayak gitu doang. Tapi semua pada buka. Nah, kalau sekarang itu semua tutup lagi. Bahkan perayaan-perayaan kayak nanti Christmas itu juga nggak boleh. Oh. Dan kita pun ya kebanyakan kayak yang aku alamin sekarang, semuanya pada nggak kerja gitu, kayak udah kerja juga mau ngapain gitu. Kayak terus gajinya juga ada, aku beruntung ya, aku kan gajinya nggak dipotong, tapi kalau misalnya ada teman-teman aku kayak gajinya dipotong kayak setengah dari gajinya gitu. Gara-gara tutup kan corona ya. Saya juga terus ya harga tiket kereta gitu jadi mahal. Tapi Bohan, itu tuh yang mana rasain di daerah mana aja, atau menurut mana itu tuh general? Itu general. Oh, itu general. Oke, sekarang aku pengen denger insight dari Day deh. Kalau di Selangor kayak gimana tuh di Malaysia? Menurut Day ya, kayak gimana? Kalau di sini, oke. Kalau di sini sih ada curfew-nya. Jadi MCO lagi sebenarnya, movement control order. Wah, mirip-mirip lockdown tapi nggak. Punten. Ya? Boleh diulang lagi namanya apa? MCO. MCO, ada namanya MCO, itu jadi bukan kayak lockdown, benar-benar lockdown. Singkatan dari Movement Control Order. Iya. Jadi kita masih bisa beraktivitas, cuman ada apa namanya tuh dikontrol si aktivitas-aktivitas itu. Jadi kalau misalnya yang dirasain tuh kayak nge-Grab,
kita mulai bisa order Grab tuh mulai dari jam 8, habis itu berakhirnya di jam 10. Habis itu udah nggak bisa order Grab lagi, maupun itu buat transport atau food. Iya, iya. Sama terus travel ke antar kayak Kuala Lumpur sama Selangor itu agak sulit. Ada roadblock. Jadi ada roadblock. Iya, karena ada roadblock. Dicek sama polisi apa keperluannya untuk pergi dan sebagainya. Iya, ya. Aku mau nanya deh, karena berhubung tadi cukup menarik movement control order ini, apakah si movement control order ini benar-benar ada pengawasnya? Maksudnya di sini itu ada tenaga pengawasnya yang kayak orang mantau di jalan gitu. Misalkan ada yang nggak pakai masker nih, dimarahin sama si orang itu. Ada nggak sih yang kayak gitunya di Malaysia? Ada? Ya, Serius? ada. Ya, serius. Jadi ada polis yang lagi patroli, atau enggak kayak mungkin karena orang Malaysia itu lebih aware sama pandemi COVID ini, jadinya kayak supir bus aja kadang kalau kita ngebuka masker sampai segini, jadi si hidungnya nggak ketutup, itu bakal dimarahin dulu, habis itu baru lanjut berkendara lagi. Oh iya, berarti sampai iya, jadi seketat kayak gitu ya? benar-benar ngingetin. Iya, benar. Terus apakah kurvanya menurun? Apakah sekarang Malaysia udah santai? Gimana? Waktu kemarin sih udah nurun, udah sampai kayak seharinya udah 2 digit, 12, kadang 10, kadang 9, kadang 20 lagi. Sekarang mulai naik karena mungkin aktivitasnya udah mulai dibuka-buka lagi. Boh, oke, itu sekarang dari Day, itu tadi dari Day. Coba sekarang kalau Bohan, Boh, apakah kalau tadi aku nanggepinnya mungkin si movement control order ini tuh kayak PSBB mungkin ya di sini sebutannya. Nah, kalau di Jerman, Boh, apakah ada sebutan kerennya juga tuh bahasa Jermannya? Kan kalau tadi Malaysia tuh dia punya movement control order, Indonesia punya PSBB. Coba dipikir-pikir Jerman punya apa, ayo. Apa Jerman? Paling nggak ada sih, kayak cuman tulisan kayak bahasa Jermannya Bitte Abstansi halten gitu doang. Paling kalau kita kan ada yang namanya risiko gebit itu. Waktu itu kan udah pernah cerita. Iya. Jangan bilang udah pernah cerita dong. Ini kan ceritanya baru. Oh, baru. Iya. Ya paling itu lagi dong. ada Risiko gebit itu apa? Aduh. Risiko gebit itu apa? Risiko gebit itu teruntuk kayak khususnya kayak buat kayak ini ya, Ausländer atau orang luar Jerman. Orang bule lah, kita kan sebutnya bule di sini kan. Mana disebut bule, Boh? Keren. Ya udah, sok lanjut. Nge-lag si bro. Bro, jangan nge-lag, bro. Ya, Ender disebutnya. Ayo nge-lag. Halo? Nge-lag. Halo? Udah nih, balik lagi. Ayo, cerita lagi. Risiko gebit. Di sini tuh ada yang namanya risiko gebit ya, terkhusus untuk yang Ausländer gitu, kayak orang luar negeri yang berasal dari luar Jerman. Jadi kita kan sekarang disuruh diem di rumah, di daerah kalian doang bisa berpergiannya ya. Nah, kalau misalnya kalian pergi ke Berlin nih, misalnya, kan aku tinggal di Kota, pergi ke Berlin, itu ada yang namanya risiko gebit. Jadi risiko gebit itu pemerintah nanti nggak akan kalau misalnya kita kena corona ya, amit-amit, karena corona gara-gara berpergian itu, nanti kita nggak bisa dapat uang dari Jerman dan nggak bisa kerja lagi di Jerman. Kamu boleh diem di Jerman, tapi kamu nggak bisa dapat apa. Iya, sekarang Bohan suaranya mati, Bohan. Bohan, suara Anda mati, Bohan. Bohan, suara Anda mati, Bohan. Bohan. Suara. Nggak ada suara.
Halo, halo. Halo, sekarang ada. Kenapa? Oke. Tadi Ya, suara Anda harus ulangi. menghilang. Harus ulangi lagi ya. Ya udah cerita ini aja. Pokoknya tadi risiko gebit tuh kalau misalkan kita datang ke daerah yang kayak zona merah gitu, mungkin daerah Ya, berbahaya. kayak rame-rame. Ya, itu bakalan kena. Kalau kita bandel, kita bakalan kena risiko kayak nggak ditanggung biaya sama pemerintah setempat. Betul, kayak gitu. Ya, benar. Iya. Dan yang lebih parah ya bisa dideportasi paling. Oh, sampai dideportasi. Hmm. Nah, Dey, ada nggak sih kebijakan yang kayak yang strict banget kayak Jerman gitu di Malaysia? Sampai dideportasi. Yang Dey tahu aja. Kalau Dey nggak tahu nggak apa-apa. Yang Dey tahu sih, ya yang waktu itu, waktu pas lagi pertama lockdown itu, ada curfew-nya yang orang itu nggak boleh keluar lebih dari jam 11 malam, kalau nggak salah. Kalau misalnya keluar bisa ditangkap sampai di penjara. Gitu. Wih, gila. Berarti sama-sama ketat lah ya. Iya. Coba di Indonesia tidak seperti itu. Oke. Tadi mungkin kita udah tahu lah kebijakan gimana biar movement dari masing-masing negara itu berjalan dengan lancar. Mungkin kalau dari Day tadi dengan sebutannya movement control order, dan mungkin dari Bohan tadi risiko gebit. Enggak. Sebenarnya risiko gebit itu mungkin kayak lebih daerah yang berbahaya, mungkin ya daerah yang berisiko. Mungkin seperti kebijakan. Itu ya. Iya, kebijakan lah ya intinya. Nah, terus tapi sekarang karena berhubung kalian sama-sama lagi sedang menempuh suatu profesi yang ada di daerah kalian masing-masing, mungkin Bohan sedang menempuh kerja sama kuliah, Day lagi kuliah doang, atau mungkin bekerja juga. Jadi aku penasaran nih, gimana sih kebijakan masing-masing tempat pendidikan kalian atau tempat pekerjaan kalian dalam menanggulangi dan menanggapi COVID-19 ini. Aku pengen denger dari Day dulu. Day, mungkin kebijakan Selangor Subang Jaya tadi kayak gimana, Day? Dengan COVID gini. Apakah kalian WFH? Apakah kalian study from home? Atau mungkin tetap masuk tapi dibatasin? Atau masuk tapi ada protokol-protokol tertentu? Coba Day ceritakan ke kita semua. Oke, jadi untuk semester awal sih, karena masih lockdown awal-awal, jadinya lebih ketat lagi. Jadi kita nggak ada pembelajaran di kampus sama sekali. Adanya tuh lewat online. Terus semester 2, masuk semester 2 itu COVID-nya udah mulai menurun, udah waktu tadi dia bilang udah 2 digit. Itu kampus dibuka lagi, tapi masih dengan protokol yang harus social distancing, sama ada waktunya masing-masing untuk section grup-grup tertentu. Jadi di itu satu angkatan kurang lebih ada 50 orang untuk jurusan Day. Itu dibagi lagi jadi grup-grup kecil, kurang lebih 7-8 orang. Habis itu untuk teorinya kita online, tapi untuk prakteknya kita di kampus. Oke. Berarti nggak sepenuhnya belajar dari rumah ya, Day? Betul nggak? Iya. Nggak sepenuhnya ya. Benar. Oke. Bohan kayak gimana, Boh? Mungkin dari tempat mana bekerja atau dari tempat mana belajar, kayak gimana coba? Kalau misalnya kerja, ya kita tetap masuk, soalnya kan kayak paling kalau misalnya kerja kayak beres-beres, bersih-bersih, terus nyiapin makan siang juga buat kayak, kan jadi di tempat aku tuh ada 13 orang Indonesia kan. Jadi kita nyiapin makan siangnya, jadi kita bareng-bareng, yang kerja itu bareng-bareng nyiapin makan siangnya gitu. Nah, kalau misalnya sekolah, kemarin sih aku masih kayak biasa aja ya, maksudnya cuma disuruh pakai masker doang, lagi belajar pakai masker. Disuruh masuk, udah gitu doang. Oke. Karena waktu sudah mau mepet nih si Zoom-nya, kita lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya. Cukup menarik kebijakan dari masing-masing daerah,
Tapi sekarang aku pengen nanya deh. Oh, menurut kalian deh, ini menurut kalian aja ya, yang kalian rasakan sebagai warga negara asing di tempat kalian berada, menurut kalian pemerintah setempat peduli nggak sih sama rakyatnya? Atau mungkin peduli sama kalian yang bukan notabene bukan rakyat mereka langsung ya? Kalian kan ibaratkan kayak titipan lah di sana ya, warga negara asing yang sedang menempuh ilmu di sana. Kalau menurut kalian pemerintah di sana peduli nggak sih? Kayak mungkin ngasih kebijakan pemeriksaan COVID gratis, atau mungkin ngasih sesuatu hal kayak jaminan sosial atau asuransi. Coba deh, aku penasaran. Dari Bohan dulu. Bohan, boleh? Kalau dari aku sih, menurut aku ya lumayan peduli ya. Soalnya kan misalnya ini tuh aku bisa dapat gaji full tuh gara-gara pemerintah. Pemerintah tuh ngebiayain orang luar negeri yang bukan berasal dari Jerman tuh dibiayain ke perusahaan ngasih uang gaji kita. Yeah. Jadi selama COVID ini uang gaji itu bukan dari bos kita tapi dari pemerintah. Benar. Tapi nggak kerja gitu. Gila, enak banget bro. Iya emang. Coba deh, kalau deh kayak gimana? Apakah ada mungkin relasi deh di Malaysia yang kayak gitu juga dapat kebijakan kayak gitu? Atau gimana deh? Coba ceritakan ke kita semua. Kalau yang dirasain di sini ada yang kayak bantuan untuk apa ya disebut korban COVID, bisa kan ya? Bisa. Yang orang tuanya perusahaannya dilanda sama pandemi COVID itu bisa mengajukan kayak semacam keringanan biaya untuk di Universitas Day. Oh iya. Oh, berarti mau internasional, mau nasional juga bisa ikut. Wah, berarti lagi ada bukti-buktinya. Berarti peduli juga dong ya. Pemerintah setempat deh. Oke deh. Aku mau lanjut ke pertanyaan satu lagi ya. Oke, sekarang aku mau nanya. Menurut kalian nih, walaupun dengan kebijakan pemerintah setempat yang tadi kalau si Dave ada yang ngawasin sampai ke jalan-jalan, atau mungkin Bohan ada kebijakan yang tadi risiko gebit sampai ketat banget lah, sampai galak banget tuh pemerintah di sana. Dengan adanya kebijakan kayak gitu, menurut kalian apakah masyarakat setempat orang-orangnya tetap cuek sama pandemi ini, atau mereka jadi lebih aware dengan pandemi ini dengan kebijakan yang tadi kalian bilang ya, yang kalian sharing ke kita semua. Jadi aku pengen tahu dulu dari Day deh sekarang. Mungkin kayak gini deh, apakah dengan kebijakan kayak gitu masyarakatnya jadi malah jadi males pakai masker atau males cuci tangan, pokoknya jadi kayak gimana deh dengan kebijakan gitu? Apakah cuek atau malah tambah aware? Coba deh ceritain. Oke, di sini jadi lebih aware sih semuanya. Kayak sampai di jalan aja pun kalau kita buka masker cuman hidung doang itu dimarahin. Iya. Kadang ditegur sama pejalan kaki di sana juga suka ditegur. Terus untuk masuk mall juga tempat-tempat ya semuanya ada kodenya, maksudnya harus scan data-data kita dulu sebelum masuk. Itu apalagi ya, semuanya jadi aware sih. Semuanya jadi aware ya, nggak ada yang protes, bodoh amatan ya. Iya. Oke. Bohan? Ya. Kalau di sana gimana, Bo? Apanya? Masyarakatnya, apakah dengan kebijakan yang tadi Mane bilang, kayak risiko gebit kayak gitu-gitu, apakah masyarakatnya jadi cuek kah sama pandemi? Apa jadi ini, Bo? Enggak. Apa jadi lebih aware? Masyarakat di sini tuh mereka selalu mentaati peraturan. Kalau di sini mereka lebih aware kan. Jadi misalnya mereka kayak misalnya naik kereta nih, aku lagi naik kereta kan.
mereka tuh walaupun bukan petugas gitu, mereka pasti ngasih tahu kamu misalnya pakai masker atau ini di sini tolong jaga jarak gini. Iya. Nggak harus petugas gitu, mereka di sini tuh kayak benar-benar taat banget sama peraturan. Berarti warganya saling mengingatkan ya, Bo? Iya, warganya saling mengingatkan. Tapi kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh sedikit rasis sih. Soalnya kalau misalnya kayak lihat orang Auslander itu, mereka tuh kayak gimana ya? Kayak mereka lebih menjaga jarak gitu. Oh iya. Outlander tuh berarti bulenya Ya, Jerman. ya. Orang luar negeri ya. Orang Nah, asing. Itu cukup menarik nih. Itu cukup menarik ya. Cuma karena Zoom kita 3 menit lagi, nanti aku bikin room lagi ya. Aku mau nanya yang itu lagi nih soal itu. Oke, Day? Dan jadi lift dulu bersedia? ini. Bersedia? Ya. Oke. Iya. Jadi lift dulu. Iya, lift dulu. Ya udah. Setelah pesan-pesan berikut ini, akan kita tampilkan jawaban-jawaban menarik dari mereka berdua. Dadah. Bohan, Day, Ya. Day, ya. Day, Ya. mungkin tadi kan si Bohan kan dia tadi kayak cerita gara-gara dia bule dan terlihat seperti orang Asia mungkin ya, Bo. Dia dapat kayak perlakuan. Bukan terlihat, emang terlihatnya orang Asia nih. Oke. Karena dia bule dan dia orang Asia, mungkin dia jadi kayak dapat perlakuan kurang mengenakan, Boh, menurut Mani itu. Iya. Kayak gitu. Apa? Gimana? Kurang Ya, mengenakan. nggak semuanya, cuman kayak kadang-kadang kayak orang-orang yang di sini kan daerahku tuh habis bekas Jerman Timur, bekasnya dulu komunis. Oh iya. Jadi nganggep Mani itu cukup kayak jaga jarak banget ya, Boh. Iya, benar. Melakukan Mani. Dey, aku penasaran nih. Mungkin emang karena mungkin kalau dari segi ras mungkin Malaysia kan satu rumpun lah ya sama kita, sama-sama Melayu lah. Dan sama-sama Asia juga si orang Malaysia ini tuh. Tapi Dey, sebagai warga Indonesia di sana, apalagi kan kita cukup tahu sama-sama track record Indonesia tuh di mata dunia sekarang udah cukup bad lah ya. Jadi kayak maksudnya daerahnya tuh udah parah banget kena COVID-nya. Ini dari segi COVID ya, tapi dari segi COVID semuanya. Nah, apakah Dey dapat perlakuan kurang mengenakan gara-gara itu, Dey? Apakah nggak ada sama sekali? Apakah warga Malaysia tetap ramah sama Dey? Coba Dey, gimana? Yang dirasain selama ini, warga Malaysia itu tetap ramah banget sama Indonesia. Ya, nggak ada rasis sama sekali. Terus waktu itu juga awal-awal pernah ditanya, dia itu kayak lagi, jadi ceritanya tuh lagi di bus, halte bus. Terus abis itu dia itu berdua sama Papa Day, tiba-tiba ada polis berhenti di depan dan nanya kartu ID card-nya Day. Habis itu udah mulai panik, ternyata cuman ngecek. Habis itu ditanya orang mana, orang Indonesia. Oh, Indonesia ya, bagaimana keadaan di sana gitu-gitu. Mereka malah menurut Day nggak ada ngeremehin sama sekali gitu sih. Iya. Jadi baik. Oke. Itu tuh tadi si Day ngomong orang Malaysia tuh ramah-ramah. Walaupun Indonesia sekarang track record-nya lagi jelek soal penanganan COVID ini, tapi orang Malaysia di sana tetap ramah-ramah sama Day. Mane menanggapinya kayak gimana? Orang penasaran deh dari sudut pandang Mane sekarang. Ini mah iseng doang. Penasaran yang ada di otak Mane kayak gimana sih? Penasaran apa? Sudut pandang apa aja? Sudut pandang Mane menyikapi dari kalau ngelihat dia gitu. Iya, sok kayak gitu ya. Ya kalau aku mah ya kan Malaysia kan maksudnya masih sama-sama satu ras gitu kan. Kalau di sini kan beda gitu. Mereka kulit putih, kita ya gitu maksudnya. Tapi aku dulu sempat waktu di Bonn, waktu di daerah Jerman Barat. Aku kan dulu di Jerman Barat kan tinggalnya. Iya. Halo, Anda ngelek, Bohan ngelek. Iya. Halo? Iya.
Halo? Ada, Bo? Dah. Ya, nah, Ada, ya ada. waktu dulu mah aku kan pernah tinggal di daerah Jerman Barat kan. Iya. Aku dulu di sana nggak terlalu kayak gini gitu. Kalau di sana tuh orang-orangnya masih kayak bisa bahasa Inggris gitu. Kayak baik banget sama kita tuh, kayak ngurusin kita banget gitu. Aku kan di sana punya kayak ada orang Jerman yang ngurusin aku gitu, ngurusin semua tentang paspor aku di sini tinggal gimana gitu kan. Dia ngomongnya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Jerman, jadi kitanya tuh ngerti gitu. Dia baik banget pokoknya. Ada namanya dulu Herr Gross. Itu mungkin kayak host, kayak orang tua host di sana ya, Bo? Ya. Orang tua host mana? Iya. Oh iya. Oke. Aku kalau pertanyaan dari aku seputar COVID sih kayak gitu aja. Tapi aku penasaran nih, aku pengen nanya, Dey ada yang pengen ditanyain nggak ke Bohan seputar di sana? Barangkali Dey penasaran kalau di Jerman kayak gimana lagi. Ada nggak, Dey? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada dong. Oh, ada. Coba Dey, tanya ke Bohan. Ada. Penasaran kayak gimana? Jadi apa yang penasaran? Mau nanya. Nggak apa-apa. Oke. Apaan? Bohan di sana gaya hidup pertemanan di Eropa tuh kayak gimana sih, Dei? Penasaran. Karena Dei kan masih di Asia nih lingkupnya. Jadi kan mungkin kayak 11-12 gitu kan sama Indonesia. Nggak terlalu Eropa banget gitu. Jadi gimana di sana pertemanan dan pergaulannya? Kalau misalnya di pertemanan sama bule ya, yeah. Kalau pertemanan sama bule di sini tuh kayak susah banget. Harus kita yang mulai. Misalnya kita nanya duluan, mereka baru jawab. Tapi kalau misalnya kita diam aja, mereka kayak ngacuin kita aja. Kayak kan kalau di Indonesia kalau ada bule, kita mah gini kan, narik, ayo ikut nongkrong gini-gini kan. Kalau di sini mah enggak, harus bener-bener dekat banget, baru kayak gitu. Baru kayak main bareng, baru kayak gitu kalau di sini. Iya. Jadi susah banget lah kalau misalnya mau dapat orang Jerman, kalau kitanya nggak mau mulai duluan. Kalau mau dapat orang Jerman tuh berarti dalam segi percintaan, Boh, dapat orang Jerman. Ya enggak juga, anjir. Dapat teman. Oh, dapat teman. Bohan ada yang mau ditanyain nggak seputar kehidupan di Malaysia ke Dey? Apa ya? Apa aja bebas, dari hal yang remeh-temeh pun nggak apa-apa. Remeh-temeh. Oh iya, kalau misalnya di sana kamu sambil kerja juga nggak sih, kayak ada magangnya gitu nggak sih, Dey? Atau cuma di universitas doang belajar? Nice question, buddy. Kalau Dey ada. Dey ada. Apa? Ada Dey. Tapi kalau Dey itu belum cari kerja di luar, tapi cari kerjanya di kampus. Jadi di kampus Dey itu ada yang namanya student assistant. Student assistant ini kayak kalau di Indonesia tuh ASDOS sebenarnya, asisten dosen. Yeah. Tapi kita dibayar per jam gitu. Per jamnya. Aku penasaran deh, bayarannya berapa kalau di Malaysia? Student assistant, tahu nggak per jamnya? Per jamnya tuh 40 sampai 50 ringgit. Oh, 40 sampai 50 ringgit. Oke, berarti 40-50 sampai ringgit itu. Enggak, sorry. Per 4 jam. Oh iya. Per 4 jam ya? Iya. Berarti sekitar, mahal juga, 140 ribuan ya? 150 ribu, 140 ribu, betul nggak sih? Sehari itu Dey bisa jadi student assistant-nya tuh 4 jam, 5 jam. Jadi Dey bisa dapat 50 ringgit per hari kalau misalnya Dey dapat jadwalnya. Jadi sehari ya bisa sampai 150 ribu. Sekarang tuh kursnya lagi 3.700-an. Jadi bisa sampai 160, 170 per hari. Keren. Lumayan. Nah, gitu Bo, kalau cara mendapatkan penghasilan sampingan si Dey. Kalau Bohan mah emang harus kerja ya Bo di sana, karena udah diplotingin,
Betul nggak sih, Bo? Ya, ya harus kerja. Cuman kalau misalnya kita pengen kerja nih, misalnya kan kita kerja jatahnya 5 hari nih per minggu. Kalau misalnya Sabtu Minggu kita mau kerja, boleh. Itu nanti kita dapat per harinya sekitar, itu dihitungnya langsung hari ya. 80 atau 90 euro lah. 80-90 euro. Wih, gila. Per hari. Ya per hari paling cuma 8 jam, kerjanya 8 jam. 80-90 euro. Mahal juga, Boh, gaji mana? Ya emang. Ya, tapi kan di sini biaya hidupnya juga mahal. Oh iya ya. Tapi biaya hidupnya juga sama. Iya, benar banget, Lupa Boh. Saya kelamaan tinggal di Indonesia. Dey, kalau teman apartemen Dey, orang mana aja Dey? Orang Indonesia juga? Apa beda-beda Dey orangnya? Beda-beda tergantung juga. Dan Dey dapatnya yang satu orang Malaysia, yang satu orang Afrika. Oh iya. Nah, iya. Berarti cukup menarik juga dong, Dey. Dey di sana, Dey di apartemen aja, Dey belajar komunikasi internasional, betul nggak sih? Maksudnya kayak Dey, iya, dalam ruang lingkup terkecil Dey aja, iya, Dey ngobrolnya aja udah beda antar kultur kan itu, udah antar negara malah itu mah. Iya. Sehari-harinya, iya. Coba itu kalau si Bohan tuh. Iya, benar. Bohan. Apa? Kalau Bohan mah, kalau di tempat mana yang sekarang, itu isinya orang Indonesia semua, Boh? Atau gimana? Ya, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia semua. Malah yang kita tuh nggak punya acuan. Di sini tuh semuanya dikelola sama orang Indonesia kalau di tempat aku. Iya. Jadi kita tuh yang nge-handle kitchen tuh kita semua. Kalian semua? Nggak ada orang bolehnya ya. Paling bos kadang-kadang ikut turun gitu. Cuman ya rata-ratanya kita semua 70%-nya kita yang ngelola gitu. Kayak ada mau menu baru atau kayak misalnya menu baru atau gitu-gitulah yang berhubungan dengan kusya kayak manajemen kayak gitu, kita semua nggak ada ikut campur tangan orang bule. Iya. Iya. Udah bebas ini mah udah bebas. Nanya di sana. Ini kayak biasa aja, kayak ngobrol kita sehari-hari aja. Kalau di sana, Boh. Apa? Gimana? Ya, Boh, kan. Iya. Iya. Kenapa? Biaya hidupnya berapa semuanya? Dey pengen. Kalau misalnya aku ya. Karena mungkin Dey bisa ke sana. Kalau aku kan bertripnya lumayan, perusahaannya lumayan enak kan, aku disediain tempat tinggal, nggak usah bayar, dan kalau misalnya mau makan itu tinggal ngambil, jadi kita nggak usah belanja. Tuh. Jadi, sorry. Jadi, Bohan tuh ke luar negeri itu, jadi udah semuanya di plan gitu, sama apa? Iya. Sama kayak. Ya, udah di plan gitu. Sama kan dulu aku ikut kayak lembaga namanya Maksima di Bandung. Jadi mereka udah nge-trust kita kalau kita tuh udah ada jaminan di sini gitu, dapat tempat tinggal sama makan, dapat gaji juga. Nah kalau misalnya aku kan di tempat kerja itu dapat dapat tempat tinggal sama makan gratis, jadi kita nggak usah ngeluarin terlalu banyak uang ya, paling kalau buat jajan doang, kayak misalnya kita pengen beli donor tuh kebab, ya paling gitu doang, kayak kebutuhan sehari-hari, kayak kita pengen belanja sepatu gitu. Nah tapi kalau aku kan masalahnya aku gitu ya, paling per bulan habis mah 300 euro lah, 300 euro atau 400 per bulan. 300 euro per bulan. 300 iyalah. Euro 300 atau 200 iya. 6 jutaan berapa? 6 juta 5 juta. Iya. Gila. Per bulan. Iya. Ya masih bisa saving lah, aku kan rata-rata minimal ya 100 euro lah saving buat ke masa depan aku gitu. Per bulan. Masa depan. Penasaran nih aku, karena tadi ngomongin soal
cara ngomong dan segala macamnya, kalian nih, baik itu Kila, Bohan, atau Day, kalian udah bisa mengikuti gaya bahasa yang ada di sana nggak sih? Aku penasaran dari Kila deh. Aku belum pernah nanya ke Kila soalnya. Kila, Apa? Kila pernah ngomong sama bule-bule Jerman gitu nggak sih pakai bahasa Jerman? Maksudnya udah lancar belum? Sering lah, sering karena kita teman-teman sekolahnya orang Jerman. Udah lancar belum termasuknya? Apa masih kayak patah-patah? Kalau aku masih patah-patah, tapi kalau Kila itu dia udah lancar. Wih, gila. Masih belajar, masih belajar. Belum terlalu lancar banget, masih belajar. Merendah untuk roket. Keren. Kalau Day apakah Day sudah bisa cakap Malaysia? Day, sudah bisa belum? Tak bisa, karena soalnya di kampus juga pakai bahasa Inggris, sama teman-teman kebanyakan Chinese. Ada juga India sama Pakistannya. Jadi bahasanya nyampur-nyampur, kadang Inggrisnya Inggris Chinese, ada Inggris yang ada Tamilnya, ada bahasa macam-macam deh. Jadi Inggrisnya juga agak aneh untuk didengar kalau pertama-pertama. Jadi harus benar-benar fokus. Kalau nggak ada gitu restoran yang murah gitu kayak. Ya kalau paling murah ya di sini kayak jajanan makanan ada di sini yang murah menurut aku Sia Imbis sama Doner. Doner tuh kayak ada makanan-makanan khas Turki, kayak misalnya kebab, terus apa sih sate yang dipakai yang gitu-gitu daging, pokoknya ada gitulah. Terus porsinya gede banget. Baklava. Terus kalau misalnya Asia Imbis tuh kayak ada nasi goreng pakai bebek atau pakai angsa atau ayam gitu doang. Itu seharga porsinya apa? Ya, itu tuh benar-benar sekali harganya sekali makan berapa? Kalau di Indonesia yang dirupiahin tuh itu harganya 5 euro lah, 5 euro itu bisa seharian itu makan itu. Banyak banget porsinya. 5 euro tuh kuli. 5 euro berapa 70 ribu lah. 80 70. 75. 75. Itu tuh biasanya dimakannya buat apa? Jajan-jajan anak kampus, doner. Kalau Day suka makan apa di Malaysia? Makan Padang. Rendang. Emang. Iya, di sini ada Padang Malaysia namanya. Padangnya Malaysia itu mamak. Apa? Namanya? Apa? Namanya mamak. 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 Iya, mamak. Iya, nasi kandar. Iya, yang menjual nasi kandar. Jadi benar-benar kayak Padang, bumbu-bumbunya mirip-mirip. Rasanya otentik Padang banget kan? Oh, enggak, beda. Lebih ke India. Oh, lebih ke India. Lebih ke... Berarti karinya strong banget ya? Iya, strong. Boh, mana kalau di sana ada yang jual masakan Indonesia nggak sih, Boh? Di Jerman? Kalau misalnya di sini yang jual ada, cuman kalau di daerah Aing nggak ada, harus ke Berlin paling dekat. Oh, harus ke Berlin. Makanya aku di sini rencananya mau jualan masakan Indo di daerah aku ini. Soalnya kan banyak anak-anak kampus juga di sini. Nah iya, boleh tuh. Nice idea, bro. Anak-anak kampus Indonesia gitu. Iya, orang Indonesia banyak banget di sini. Aku penasaran sekarang dari ini deh. Ada nggak sih di kalian kayak festival budaya Indonesia yang memperkenalkan Indonesia gitu di daerah kalian masing-masing? Di Day ada nggak, Day? Ada komunikasi. Misalkan Day Indonesia Festival. Belum. Oh, belum. Kalau Bohan? Belum tahu. Ada. Bohan pernah ikutan, Boh? Enggak. Itu kan gua di sini aku masih baru kan di sini. Kalau yang kayak gitu-gitu kayak biasanya kalau mau ikutan kayak harus ikut organisasi kampus gitu. Oh iya.